Oke, kita ketemu lagi dengan Miss Sari. Hari ini kita akan mempelajari tentang operasi hitung pada bilangan berpangkat. Kemarin sudah Miss minta kalian untuk membaca ya materinya, sudah dibaca atau belum? Nah, operasi hitung ini terdiri dari penjumlahan, tambah ya, pengurangan, kurang, perkalian, pembagian, lalu ada pangkat dan akar. Nah, pada bilangan berpangkat, operasi hitung ini dilakukan berdasarkan sifat-sifatnya. Nah, berarti kalian harus tahu dulu sifat-sifat bilangan berpangkat itu seperti apa. Baik, kita lihat satu persatu nih sifat-sifatnya ya. Oke, sifat-sifat bilangan berpangkat yang pertama, sifat pada perkalian, di mana A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, ini kita lihat ya. Yang penting kalian lihat bilangan pokoknya dulu nih, sama-sama A. Ketika bilangan pokoknya sama-sama A lalu dikali, maka hasilnya adalah penjumlahan dari pangkatnya. Sehingga A pangkat M dikali A pangkat N menghasilkan A pangkat M tambah N. Nah, jadi ingat sifat ini berlaku hanya jika bilangan pokoknya sama. Lalu sifat yang kedua, pembagian. Masih sama seperti tadi, hanya berlaku jika bilangan pokoknya sama A. Nah, ini A-nya bisa diganti bilangan lain ya. Kalau A-nya diganti 2, maka ini juga 2. Yang ini min 3, ini juga min 3. Nah, bagaimana pada pembagian? A pangkat M dibagi A pangkat N menghasilkan A pangkat M kurang N. Nah, bisa kelihatan perbedaannya ya. Pada perkalian, maka pangkatnya ditambah. Pada pembagian, pangkatnya dikurang. Kembali lagi, ini hanya berlaku jika bilangan pokoknya sama. Oke, sifat selanjutnya. Ini sifat pemangkatan. Nah, jadi kalau ini tidak ada aturan ya. Bilangan sembarang bisa. Maka jika ada suatu pemangkatan dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kali. Contohnya, jika A pangkat M dipangkatkan N akan menghasilkan A pangkat M kali N. Sifat selanjutnya, perkalian lalu dipangkatkan. Nah, maka jika ada A dikali B lalu dipangkatkan M, maka dia sebenarnya bisa dipecah gitu ya. Kita jabarkan menjadi A-nya kita pangkatkan M, B pangkat M. Maka seluruh yang di dalam kurung ini harus dipangkatkan dengan M. Nah, ataupun demikian juga dibalik ya. Ini boleh digabungkan jika pangkatnya sama. Oke, sifat yang terakhir adalah mirip sama yang keempat ya, tapi dia pembagian. Maka jika ada A per B itu dipangkatkan M akan menghasilkan A pangkat M per B pangkat M. Sehingga intinya adalah yang di dalam kurung ini harus dilakukan yang sama operasinya. Jadi A-nya dipangkatin M, B-nya juga dipangkatin M. Oke, itu untuk sifat-sifatnya. Nah, lalu ada lagi namanya pangkat tak sebenarnya. Apa sih pangkat tak sebenarnya itu? Nah, pangkat tak sebenarnya itu jika A bilangan real dengan A tidak sama dengan 0. Nah, ingat ya, di bilangan real tapi bukan 0. Bilangan real itu bilangan yang bisa dibentuk menjadi bentuk pecahan. Ya, nanti ada materi khusus nanti kita akan perdalam itu. Lalu M dan A bilangan bulat positif. Nah, syaratnya harus positif. Maka, ini pertama, A pangkat 0 sama dengan 1, tapi A-nya tidak 0 ya. Ingat, A pangkat 0 berarti maksudnya apa? Semua bilangan. Baik itu positif, negatif, pecahan, desimal, mau bentuk huruf. Selama dia dipangkatkan 0, maka akan menghasilkan 1. Ya, maka semua bilangan kalau dipangkatin 0 sama dengan 1. Ini pangkat tak sebenarnya ya. Yang kedua, pangkat negatif. Nah,
Pangkat negatif itu dia akan menjadi pangkat positif jika posisinya berubah. Tadinya di atas jadi di bawah. Maka bisa kita simpulkan bentuknya, jika ada A dipangkatkan min N, dia akan menjadi positif dengan bentuk 1 per A pangkat N. Demikian juga nanti sebaliknya. Jika 1 per A pangkat min N, berarti dia positif dengan mengubah posisinya menjadi di atas. Atau gampangnya, dia akan berubah pangkatnya dari negatif ke positif atau sebaliknya jika tempatnya berubah dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Oke, yang ketiga, ini adalah pangkat pecahan. Nah, pangkat pecahan ini sebenarnya adalah pangkat bentuk akar. Nah, ini juga kemarin sempat Miss minta kalian untuk baca ya. Jika ada A pangkat M per N, nah ini dilihat, kita tinggal lihat bahwa A pangkat M per N itu adalah bentuk akar pangkat N dari A pangkat M. Atau lebih gampangnya mengingat, pangkat yang atas ada di dalam, pangkat yang bawah ada di luar. Ya, jadi kalau ada atas per bawah menjadi dalam sama luar. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita coba contoh soalnya. Yang pertama, hasil dari 49 pangkat 3 per 2. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau pangkat pecahan tadi adalah bentuk akar. Sehingga langkah pertama yang kalian buat adalah jadikan sederhana dulu bilangan ini. Gimana caranya kita cek 49 itu berapa pangkat berapa ya? Oh, 49 itu adalah 7 pangkat 2. Nah, maka kita rubah nih 49 menjadi 7 pangkat 2. Nih, langkah pertama menyederhanakan bilangannya. Nah, terus ini ketemu nih, ingat sifat keberapa nih ya? Ada pangkat, nah 7 pangkat 2 dipangkatin lagi. Gimana cara mengerjakannya? Pangkat dipangkatin lagi, maka pangkatnya dikali. Nah, kita lihat. Maka menjadi 2 kali 3 per 2. 7 dipangkatkan 2 kali 3 per 2. Nah, 2 kali 3 per 2 berapa? 2 kali 3 per 2 berarti dicoret nih 2-nya ya. Menjadi 3. Sehingga hasilnya adalah 7 pangkat 3. Berapakah 7 pangkat 3? 7 pangkat 3 berarti gimana? 7 kali 7 kali 7. Hasilnya 243. Itu contoh pertama. Contoh kedua. Contoh kedua, nilai dari 8 dikali 2 pangkat min 2 dibagi 4 pangkat 1 per 2. Nah, ini ada beberapa sifat yang digunakan di sini ya. Langkah pertama tentu kita ubah satu per satu. Mana dulu nih? Kalau 8 sudah hasil ya. Di sini ada pangkat negatif, di sini ada pangkat pecahan. Nah, kita lihat dulu nih, ada yang bisa disederhanakan nggak? Oh, ada. Yang mana? 4. Nah, 4 ini adalah berapa pangkat berapa? Oke, 4 itu adalah 2 pangkat 2. Nah, sehingga kita rubah nih. 8 itu adalah 2 pangkat 3. Ya. 2 pangkat min 2-nya tetap. Dibagi 4 ini kita rubah menjadi 2 pangkat 2. Oke, ya. Di sini ada beberapa sifat lagi nih. Kita lihat. Perkalian pangkatnya ditambah. Bilangan pokoknya sama-sama 2, maka boleh langsung ditambah. 3 ditambah, kalau perkalian ditambah ya, min 2. 3 ditambah min 2, lalu dibagi. Nah, ini tadi pangkat dipangkatkan kembali, maka pangkatnya dikali. 2 dikali 1 per 2 menghasilkan 1. Nah, ada lagi sifat nih, pembagian. Pembagian pangkatnya diapain? Ya, dikurang. 3 tambah min 2 hasilnya 1. Dibagi 2 pangkat 1, maka pangkatnya dikurang 1. 1 dikurang 1 adalah 0. Maka hasilnya 2 pangkat 0. Ingat lagi, semua bilangan jika dipangkatkan 0 hasilnya ya 1. Maka hasil dari 8 kali 2 pangkat min 2 bagi 4 pangkat 1 per 2 yang kelihatannya ribet ini ternyata hasilnya adalah 1. Oke, satu contoh lagi.
Hasil dari min 8 M pangkat 2, N pangkat 3 dikali 2, K pangkat 3, N pangkat 5. Langkah pertama, lihat pokoknya angka yang besar itu bisa kita sederhanain nggak sih? Nah, mana yang angka yang besar? 8. Nah, 8 ini jadi berapa nih? Jadi 2 pangkat 3. Ya. Nah. Atau bisa juga langsung perkalian. Gimana? Intinya yang sejenis. Yang sejenisnya mana? Ini sama-sama bilangan nih. Oh, bisa kita kalikan langsung. Min 8 dikali 2. Jadi min 16 nanti ya. Lalu yang sejenis lagi mana? Ada M pangkat 2. Ada lagi nggak di sini M pangkat 2? Nggak ada. Kita tulis langsung. Habis M ada K. K-nya di sini sendirian, nggak ada lagi. Maka langsung kita K pangkat 3. Nah, lalu N. N di sini ada. Di sini ada. Dihubungkan dengan tanda kali. Ingat sifat perkalian, jika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya ditambah. Sehingga bisa kita langsung gabungkan nih. N pangkat 3 ditambah min 5. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan. Min 8 kali 2, min 16. M pangkat 2, K pangkat 3, N pangkat min 2. Sampai sini sudah selesai. Benar. Cuman ada baiknya kita biasanya bentuk hasil akhir itu tidak ada pangkat negatif. Nah, kembali lagi ingat, bagaimana cara mengubah pangkat negatif menjadi pangkat positif? Oke, tinggal kita rubah posisinya. Kita lihat yang pangkat negatif itu adalah N pangkat min 2. Sehingga supaya jadi positif pangkatnya, tadinya dia di atas, posisikan saja jadi di bawah. Gimana hasil akhirnya? Menjadi min 16 M pangkat 2 K pangkat 3 per N pangkat 2. Jadi ada perubahan posisi ya. Si N ini ketika dia berada di atas menjadi pangkat negatif, lalu ketika kita pindahkan ke bawah pangkatnya menjadi positif. Oke, begitu kurang lebih ya. Sebelum latihan soal, kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Ingat, sekali lagi, pantang pulang sebelum paham. Jadi pastikan kalian paham dulu sebelum kita mengakhiri kelas hari ini. Oke.